Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi ta'assaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Di dalam ayat itu Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Ayat ini turun pada tahun 10 Hijriah pada saat pelaksanaan Haji Wada, haji penghabisan, haji perpisahan Rasulullah, bahwa seluruh risalah Allah, Al-Quran, Islam itu sudah diturunkan semuanya kepada Rasulullah dengan perantaraan malaikat Jibril. Artinya bahwa tugas Rasulullah sudah berakhir. Dan memang beberapa saat kemudian Rasulullah pun wafat. Jadi Islam yang diturunkan Allah sudah sempurna, sudah seluruhnya, sudah sempurna, sudah paripurna, sudah bisa, sudah cukup untuk menyelamatkan manusia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Tidak perlu mengambil ajaran-ajaran yang lain, tidak perlu mengambil sistem hidup yang lain. Islam sudah cukup. Di dalam ayat itu dikatakan, bahkan Allah melarang kita untuk mengambil ajaran hidup yang lain. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, dan jangan kamu ikut kepada langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata buat kamu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, orang beriman diperintahkan, orang Islam diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Artinya menjalankan hidup dan kehidupannya dengan Islam. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dicampur, tidak boleh dikombinasikan dengan aturan hidup yang lain. Dan juga kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 85.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai agama, sebagai aturan hidup, selain daripada Islam itu banyak. Segala macam aturan hidup itu selain daripada Islam. Dan dia akan tertolak, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi tidak boleh kita mengambil aturan hidup yang lain. Tapi kan orang Islam lebih cenderung kepada aturan hidup yang lain, yang kecil-kecil, yang sesat, yang datang dari orang barat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah timbulnya demokrasi itu adalah ketika dominasi gereja, kekuasaan gereja itu sangat dominan, berkolaborasi dengan penguasa, dengan raja, dengan pemerintah, dengan negara pada waktu itu untuk menindas rakyat. Maka timbullah perlawanan-perlawanan rakyat pada waktu itu. Bagaimana mereka berusaha memisahkan antara kekuasaan, antara dominasi gereja dengan negara. Maka perlawanan itu, ini juga yang pemisahan ini juga yang disebut dengan sekularisme. Jadi yang namanya agama, gereja, agama itu adalah wilayah yang suci. Sedangkan negara, politik itu adalah wilayah yang kotor menurut mereka. Nah, harus dipisahkan. Agama ya agama, politik ya politik. Jangan bawa-bawa agama ketika berpolitik. Itu adalah sekularisme, paham sekularisme. Maka timbullah apa yang disebut dengan Vox Populi, Vox Dei. Sejatinya suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Kan ini yang disebut dengan demokrasi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan demokrasi ini disebarkan kepada negara-negara kaum muslimin, di mana kaum muslimin mayoritas, demokrasi itu disebarkan. Dan parahnya umat Islam menerima demokrasi itu dengan alasan bahwa demokrasi itu mirip dengan Islam. Di dalam demokrasi ada musyawarah, di dalam Islam ada musyawarah. Maka demokrasi mirip dengan Islam. Atau bahkan mereka mengatakan demokrasi lahir dari Islam. Apa benar begitu? Ini adalah pandangan yang menyesatkan, bahwa demokrasi tidak sama dengan Islam. Demokrasi bertentangan diametral dengan Islam. Coba kita lihat, kita kaji. Ini secara ilmiah ya. Kita kaji bahwa di dalam demokrasi itu yang disebut dengan suara rakyat, suara Tuhan itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang mengangkat pemimpin pemerintahan adalah rakyat. Yang menurunkan pemimpin rakyat. Yang membuat hukum-hukum di dalam satu negara adalah rakyat untuk mengatur kehidupannya sendiri. Coba kita lihat di dalam Islam. Di dalam Islam kedaulatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rakyat harus mengikuti segala hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedaulatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rakyat tinggal mengikuti untuk menjalani hidup dan kehidupannya dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah. Hukum itu mutlak, hak mutlak Allah. Inil hukmu illa lillah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang memiliki hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saya barangkali sering juga di sini mengambil cerita rakyat orang Betawi pada waktu itu, karena kebetulan saya juga orang Betawi. Pada waktu zaman dulu itu belum banyak listrik masuk desa, masih gelap di Jakarta ini. Ketika seorang ibu
menyuruh anaknya untuk meminjam korek api kepada pamannya. Ibu itu berkata, "Dul, coba kau pinjam korek api kepada pamanmu di ujung jalan sana." Si anak menolak. Si anak mengatakan, "Bu, hari masih gelap, jalanan tidak terlihat." Kata ibunya, "Kau pakai obor. Kau pakai obor dulu di depan pintu itu ada banyak obor-obor untuk penerangan jalan. Kau ambil obor itu untuk menerangi jalan ke rumah pamanmu, pinjam korek api." Kita lihat cerita ini lucu gitu, aneh. Kenapa? Karena dia sudah memegang api yang besar. Dia sudah memegang api yang besar, tapi dia masih mencari korek api yang kecil. Ternyata umat Islam tuh begitu. Dia sudah mempunyai sesuatu yang besar, Islam, Al-Quran yang paripurna itu, Islam yang paripurna. Tapi dia masih mencari contoh hidup, kehidupan, jalan hidup yang kecil-kecil, bahkan yang sesat dari orang barat. Coba itu kita lihat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, sebagai kesimpulan, saya akan bacakan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 153. Ini juga ayat ini menjadi wasiat Rasulullah kepada umat Islam. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Dan inilah jalanku yang lurus itu. Maka ikutilah jalanku itu, kata Allah. Jalan apa itu yang harus diikuti? Jalan yang lurus itu tidak lain dan tidak bukan adalah dinul Islam. Tidak mungkin ajaran lain. Ketika Allah berbicara itu di dalam Al-Quran, pasti yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah dinul Islam. Pasti jalan yang lurus itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah tentunya. Rasulullah juga berkata seperti itu, mirip ketika dia mewasiatkan kepada orang, "Wala tatabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Dan janganlah kamu mengambil jalan-jalan hidup yang lain selain daripada jalan yang lurus itu. Karena jalan-jalan yang lain itu akan memecah belah kamu dari jalan Allah. Dan terbukti. Coba, aturan hidup yang lain pasti memecah belah. Demokrasi memecah belah umat Islam. Umat Islam dikelompok-kelompokkan, saling beradu, berebut kekuasaan dan lain sebagainya, memecah belah, mengangkat yang satu, menginjak yang satu. Itu yang kita lihat. Jalan-jalan yang lain itu pasti memecah belah Islam. Maka untuk itu saya mengajak kepada kita semua, kepada hadirin, kepada jamaah, untuk kita kembali kepada agama kita, kepada dinul Islam, agar kita, karena hanya dengan dinul Islam ini kita menjalani hidup dan kehidupan yang akan menyelamatkan kita dunia dan selamat kita di akhirat kelak. Tidak ada yang lain, tidak mungkin ada yang lain. Dan kita tidak juga boleh mencampur adukan ajaran Islam itu dengan ajaran yang lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minhum wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ansur man nasaraddin
wahzul man hajal muslimin waj'alhum baldatan hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma fir warhamil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wa al amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'lakum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.